Baik Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, selamat malam. Selamat datang di dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Hosiana Berau Sektor Pelayanan 4, yang pada malam hari ini yang menjadi tuan rumahnya adalah Yaken Sugianto atau Mas Ogi bersama dengan keluarga Bapak dan Ibu John Mario Rampala. Sebelum kita memulai ibadah, kami persilahkan Mas Ogi dan Bapak John Mario menyampaikan hal-hal yang perlu kita duduk bersama di dalam doa syafaat. Kami persilahkan. Shalom, puji Tuhan pada malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam persekutuan ibadah keluarga sektor pelayanan 4, di mana pada malam hari ini saya adik rindu untuk didoakan. Yang pertama untuk orang tua yang tinggal satu-satunya ibu di masa tuanya, biarlah beliau bisa senantiasa sehat dan kami anak-anaknya bisa membahagiakan beliau di sisa usianya saat ini. Yang kedua, rencana adik saya yang tanggal 29 November nanti akan diteguhkan menjadi seorang pendeta, yang awalnya tanggal 1 April lalu karena COVID sehingga ditunda menjadi tanggal 29. Semoga semuanya berjalan lancar dan kami semua diberikan kesehatan sehingga kami bisa menghadiri bersama-sama menjadi saksi untuk adik saya dan juga keluarga besar yang ada di Jawa, kakak-kakak dan juga keluarga semuanya yang ada di Jawa maupun yang ada di Berau. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami, senantiasa dijadikan keluarga yang saling menopang, saling mendoakan, saling menolong satu sama lainnya. Dan yang terakhir untuk
di bulan Maret saya mengalami kecelakaan dan beberapa bulan kemudian saya mengalami sakit yang membuat saya tidak bisa beraktivitas banyak dan juga saya harus absen dari pelayanan selama kurang lebih 2 bulan. Dan dialah kedepannya saya boleh semakin disehatkan dan bisa melakukan hal baik lagi. Mungkin itu saja yang dari saya. Dari Pak Jen silakan. Selamat malam kepada Ibu. Kami bersama dengan keluarga mengambil malam ini untuk mengambil pokok doa untuk didoakan dari orang tua kami yang ada di Toraja, Mama dari Bogor, orang tua kami yang ada di Balikpapan, Papa dan Mama, dan kami juga mohon didoakan untuk anak kami, Edward Kaiser yang sudah genap 13 tahun per hari ini, walaupun ada kesalahan dalam data dirawatan, jadi nanti akan kita perbaiki. Mohon juga didoakan untuk kita semua yang ada dalam ibadah hari ini, semoga kita selalu dikuatkan dengan kesehatan dan kehidupan. Terima kasih. Bapak Ibu, baiklah kita tenangkan hati dan pikiran, kita akan memulai kali ibadah kita. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu mendengar serta menolong cerita orang yang setia kepadanya dalam segala hal. Biarlah hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan dan jauhkanlah hidup bersungut-sungut agar pertolongan Tuhan selalu kita rasakan. Jemaat, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan lewat ibadah keluarga saat ini. Kita bersaat teduh. Amin. Jemaat, mari berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya dan memuji dari Kitab Bakti 4 ayat 1 dan 3. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-9 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-5. Mazmur 9 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-5 yang menyatakan, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, sebab musuhku mundur, sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Indahnya saat yang
Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari surat kepada orang Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan 16. Surat Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan yang ke-16. Sementara Alkitab kita tetap terbuka, mari kita menyatukan hati di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah serta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam ibadah keluarga kami saat ini. Tuhan, kami mau dibarui melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan membacakan dari Alkitab dari surat Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan 16 yang menyatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Iya, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu khususnya di sektor pelayanan 4. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kata solidaritas artinya merupakan suatu perasaan yang sama, atau bisa dikatakan senasib, sepenanggungan. Biasanya sikap ini muncul karena ada suatu peristiwa yang menyedihkan dan cukup besar terjadi sehingga semangat solidaritas ini yang ditunjukkan. Sebagai contoh Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID dan banyak orang yang menggalang semangat solidaritasnya, khususnya bagi para pasien yang terpapar virus COVID dan juga tenaga medis. Namun pertanyaannya, apa hubungannya solidaritas dengan bacaan kita saat ini? Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ketika disebutkan mengenai imam besar yang digambarkan sebagai sosok yang punya kuasa dan juga bertahta, punya jabatan, namun digambarkan juga tentang solidaritasnya kepada manusia yang dapat kita temukan di dalam diri Yesus Kristus sebagai anak Allah. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, Yesus Kristus mempraktikkan solidaritas yang tidak biasa. Solidaritas itu berpuncak pada kisah sengsara dan juga penderitaan yang dialami olehnya. Bagaimana kisah sengsara Yesus menggambarkan bahwa Yesus adalah sosok yang lemah dan juga tak berdaya, bahkan rapuh. Namun bentuk solidaritas inilah yang merupakan pembebasan bagi kita umat manusia. Dan kembali diingatkan melalui nas bacaan Alkitab kita saat ini mengenai Yesus Kristus yang adalah imam besar untuk kita semua.
Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, mari kita melihat sejenak kembali ke dalam pemahaman mengenai tugas imam menurut kisah-kisah yang telah dicatat dalam Perjanjian Lama. Imam adalah orang yang dipilih Allah untuk memimpin dalam melaksanakan ibadah, khususnya dalam mempersembahkan kurban. Sebagaimana kita telah memahami bahwa imam yang pertama yang telah diurapi untuk peribadahan adalah Harun dan juga keturunannya. Dapat dikatakan bahwa seorang imam merupakan perantara antara Allah dengan umatnya, dan untuk memenuhi tuntunannya untuk memperoleh pendamaian atas dosa. Jika kita melihat kembali di zaman Musa, seorang imam melaksanakan tugasnya di kemah pertemuan. Lalu beralih ke zaman Salomo, peribadahan dilakukan di bait suci. Dan di dalam bait suci ada tabut perjanjian yang dibawa ke ruang Maha Kudus. Dan hanya imam besar yang boleh memasuki ruang Maha Kudus tersebut. Namun dalam nas bacaan Alkitab kita pada malam hari ini telah dinyatakan bahwa semuanya itu dialihkan kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus, imam besar agung. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ada dua gambaran mengenai Yesus Kristus yang hendak diberikan kepada kita dalam nas bacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah kemahakuasaan imam besar yang agung. Sebagaimana yang kita baca di ayat yang ke-14, diperlihatkan bahwa ia telah melintasi langit. Langit di sini dianggap sesuatu yang sangat luas dan juga besar. Yesus Kristus telah melintasi semua langit, dan artinya kemuliaan Yesus Kristus telah ditunjukkan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Lalu yang kedua, imam besar yang mempunyai solidaritas terhadap seluruh manusia, sebagaimana di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Yesus bukanlah imam besar yang tidak merasakan kelemahan manusia, melainkan ia justru memiliki solidaritas, mempunyai perasaan senasib, sepenanggungan terhadap manusia yang dikasihinya. Ia tahu persis rasanya dicobanya, ia tahu persis rasanya menderita. Namun bedanya, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, Yesus Kristus merupakan imam besar yang saleh, tanpa salah, dan juga tidak melakukan dosa. Berbeda dengan imam-imam lainnya yang harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri maupun bagi umat. Sebaliknya, Yesus mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya untuk seluruh umat manusia. Dan dalam penjelasan ini kita bisa melihat apa yang telah dikatakan oleh Rasul Paulus di Filipi 2 ayat yang ke-7, bahwa ia telah mengosongkan dirinya menjadi rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ketika gambaran ini yang hendak diberikan kepada kita, maka ajakannya di ayat yang ke-16. Mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ajakan ini, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, berhubungan dengan ayat sebelumnya. Oleh karena Yesus memiliki solidaritas kepada setiap manusia yang lemah dan juga rapuh, sehingga kita juga diajak untuk tidak ragu, bahkan malu untuk menghampiri kemuliaannya. Karena Yesus Kristus sendiri yang merupakan pokok keselamatan bagi kita semua.
Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, imam besar agung yang perlu kita percaya di dalam kehidupan beriman kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bahwa keagungannya menyelamatkan kita dengan kesediaannya untuk menderita, terluka, bahkan juga dicobai. Perbedaannya dengan Imam Harun dan imam-imam lainnya, Yesus sama sekali tidak berdosa. Namun ia mengorbankan dirinya untuk disalahkan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita saja terkadang merasa tidak rela kalau apa yang bukan menjadi kesalahan kita, lalu kita kena imbasnya. Bukan begitu Bapak Ibu? Lalu kadang ketika itu terjadi di dalam diri kita kembali menyalahkan keadaan. Bahkan kita menyalahkan orang lain. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus? Ia menerima dan bersedia tanpa menyalahkan manusia atas dosa yang telah ditanggungnya. Dan kesediaannya ini adalah salah satu cerminan bahwa ia imam besar yang taat dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Dan inilah yang patut kita teladani dan patut kita syukuri di dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu dan saudara terkasih, inisiatif Allah dengan menghadirkan anaknya, tujuannya adalah untuk memperbaiki relasi kita dengan Allah. Dan inilah yang disebut sebagai bentuk pendamaian Allah dengan umat manusia. Hal ini membuktikan bahwa Allah tidak suka kalau kita jauh daripadanya. Allah tidak suka ketika hubungan yang dibangun bersama dengan kita rusak karena dosa yang kita lakukan. Untuk itu kita diajak untuk menyambut inisiatif Allah untuk senantiasa hidup damai bersama dengan Allah. Hidup damai dengan mencerminkan karakter Kristus. Karakter Kristus yang perlu kita lakukan adalah karakter yang penuh kasih, rendah hati, tidak mudah untuk membenci, tidak mudah untuk menghakimi, dan mau mengampuni kesalahan orang lain. Bangunlah karakter ini dalam diri kita. Allah saja yang punya kemampuan untuk menghakimi, namun ia tidak menghakimi, melainkan ia lebih memilih jalan damai untuk umatnya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kalau Allah melalui perantaraannya, yaitu Yesus Kristus, dapat mendamaikan dirinya dengan kita, kenapa kita tidak? Marilah Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ajakan firman Tuhan bagi kita semua untuk kita renungkan bersama di dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ketika ajakan pendamaian Allah ini dapat kita sambut di dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa keagungan Tuhan kita Yesus Kristus meliputi solidaritasnya untuk ikut merasakan betapa lemah dan betapa rapuhnya manusia, dan solidaritasnya terhadap penderitaan yang kita alami. Berarti dalam hal ini Tuhan kita Yesus Kristus tahu apa yang kita rasakan. Untuk itu jangan ragu atau bimbang untuk menghampiri Dia, karena firman Tuhan saat ini mengingatkan bahwa jaminan yang diberikan adalah keselamatan bagi kita semua. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, sebagaimana kisah tentang
perumpamaan anak yang hilang. Coba lihat apa yang dilakukan oleh bapaknya kepada anaknya. Setelah anaknya pergi bertahun-tahun, berfoya-foya menghabiskan uang bapaknya. Bapak itu tidak berkata demikian, biar datang ke sini, lalu biar dia sujud dan minta maaf kepada saya. Namun justru sang bapak justru berlari mendapatkan anaknya untuk merangkul dan mencium dia. Sebelum anaknya mengucapkan kata maaf, bapaknya sudah merangkul bapak ini dan sudah mencium anaknya. Dan sang bapak bukan berkata, kamu harus ganti uangmu. Bukan. Melainkan ia bergembira dan juga berkata, anakku ini yang telah hilang dan didapati kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, inilah gambaran yang diberikan kepada kita tentang Allah yang mengorbankan segalanya demi kita, bahkan mengorbankan perasaannya untuk kita. Seorang bapak yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghakimi, memiliki kemampuan untuk marah kepada anaknya, untuk menghukum anaknya, melainkan ia lebih memilih untuk merangkul dan juga mencium anaknya. Dari kisah ini, ingatlah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bahwa ia terlebih dahulu menghampiri kita sebagai umat yang berdosa dengan merangkul dan juga mencium kita sebagai manusia yang berdosa. Maka ajakan untuk kita semua, marilah kita menghampirinya untuk memohon rahmat dan pertolongan yang pasti akan dianugerahkan bagi kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita merespon firman yang sudah kita dengar bersama dengan bernyanyi Kita Bakti nomor 71, Tuhan Yesus Sahabat. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan tentang solidaritas-Mu melalui penderitaan dan sengsara yang Engkau alami demi
bebaskan kami, umat-Mu. Ajarilah kami untuk menghayati solidaritas yang Engkau berikan kepada kami, agar kami boleh dengan segenap hati datang kepada Engkau untuk memohon rahmat dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah kami, karena Engkau boleh merelakan diri demi relasi yang damai bersama dengan kami umat-Mu. Ajar kami untuk siap menyambut inisiatif-Mu, agar keagungan-Mu boleh kami hayati di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk ibadah keluarga saat ini, khususnya di dalam sektor pelayanan 4 yang saat ini boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu yang boleh melayani di dalam ibadah keluarga saat ini. Kami berdoa untuk presbiter yang bertugas, untuk operator tata ibadah, organis, kameramen, dan juga editor yang bertugas pada ibadah keluarga saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah pelayanan ini boleh menghadirkan damai sejahtera Tuhan, khususnya di dalam kehidupan berjemaat kami. Dan bagi seluruh jemaat yang hadir saat ini, lewat peribadahan dalam sektor pelayanan 4, kiranya kami tetap merasakan kasih Tuhan di tengah kehidupan persekutuan kami. Biarlah lewat peribadahan ini, kami juga mampu mewujudkan damai sejahtera Tuhan dengan saling menguatkan satu sama lain. Dan berikanlah kami hati untuk senantiasa melayani Engkau lewat kehidupan kami, terkhusus sesama kami sebagai warga jemaat sektor pelayanan 4. Ya Tuhan, saat ini secara khusus kami berdoa untuk Bapak Diaken Sugianto, untuk Mas Ogi yang kami kenal. Kami secara khusus berdoa untuk orang tua terkasih, ibu dalam masa tuanya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, dan kesehatan, agar dalam masa tuanya ibu terkasih boleh merasakan pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam usia yang saat ini Tuhan anugerahkan bagi orang tua terkasih. Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk adik dari Mas Ogi yang pada tanggal 29 November nanti akan ditentukan menjadi pendeta. Kiranya Tuhan memberikan kesiapan hati, berikan hikmat agar adik terkasih boleh menyiapkan hati untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Dan dalam prosesnya kiranya Tuhan memberikan kelancaran agar segala sesuatu yang dibutuhkan boleh Tuhan cukupkan. Bagi keluarga besar yang ada di Jawa dan juga di Kabupaten Berau, kiranya Tuhan juga memberkati. Biarlah kasih Tuhan boleh dirasakan lewat keluarga, sehingga mereka boleh saling menguatkan satu sama lain. Dan di dalam keluarga boleh menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus bagi Mas Ogi yang beberapa bulan yang lalu mengalami sakit dan juga kecelakaan. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini Mas Ogi bersama-sama dengan kami kembali melayani. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati Mas Ogi, berikan kesehatan dan kekuatan selalu, agar di dalam kehidupan ini Mas Ogi juga boleh merasakan kasih Tuhan lewat pertolongan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan Mas Ogi, sehingga pelayanan, pekerjaan yang dilakukan boleh juga menghadirkan berkat lewat keluarga dan juga orang-orang di sekitarnya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga Bapak John Rampala. Secara khusus kami berdoa bagi orang tua yang berada di Toraja dan juga di Balikpapan dalam masa tuanya. Kiranya Tuhan juga memberikan perlindungan, kesehatan, serta kekuatan. Kiranya di dalam masa tua orang tua yang ada di Toraja dan juga di Balikpapan tetap merasakan kasih Tuhan, dan lewat keluarga mereka boleh saling menguatkan satu sama lain. Secara khusus kami berdoa bagi
bersyukurnya di dalam kehidupannya dan boleh menjadi anak yang bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa juga bagi Bapak Diaken Lukas Parantean yang beberapa waktu lalu baru keluar dari rumah sakit, dari masa perawatannya. Kiranya Tuhan senantiasa juga memberikan kekuatan, kemampuan dalam masa pemulihannya. Kami bersyukur kalau saat ini Bapak Lukas boleh bersama-sama dengan kami untuk senantiasa memiliki kerinduan untuk melayani bersama. Dan kiranya Tuhan juga berkati keluarga agar juga boleh senantiasa mendukung dan juga merawat Bapak Lukas dalam pemulihan yang saat ini dialami. Kami berdoa Tuhan juga bagi Bapak Robinson Sir yang baru saja mengalami kecelakaan. Tuhan, kami berdoa untuk perawatan dan pengobatan yang dilakukan saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan Bapak Robinson Sir, dan juga secara khusus kami berdoa bagi keluarga agar senantiasa diberikan kekuatan, dan di dalam pergumulannya saat ini keluarga juga boleh mendukung Bapak Robinson agar dapat melakukan perawatan dan pemulihan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi situasi dan kondisi karena wabah COVID. Kami berdoa untuk orang-orang yang merasakan dampak dari pandemi ini, bagi setiap keluarga yang mengalami pergumulan karena pemutusan hubungan kerja. Kiranya Tuhan tetap ada di beserta dengan mereka. Tuhan memberkati segala usaha yang dilakukan, agar lewat usaha yang dilakukan bagi setiap kami yang merasakannya, kami boleh memperoleh pengharapan dan keyakinan bahwa pertolongan Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Biarlah Tuhan kiranya memberikan hikmat untuk kami, agar kami boleh semakin berkembang di tengah pandemi, sesulit apapun kondisinya. Kami berdoa bagi setiap kami yang bekerja, kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan kami, agar lewat pekerjaan kami juga mampu membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan juga memberikan kami hati yang memiliki kesediaan untuk senantiasa berbagi, saling memperhatikan, dan saling menolong satu sama lain, sehingga damai sejahtera Tuhan tetap diberitakan dalam kehidupan kami. Tuhan juga beri kami hikmat agar kami tetap mau mengikuti protokoler yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami berdoa bagi setiap orang yang berjuang dengan tugas dan tanggung jawabnya, tenaga medis, semua orang yang berperan dalam penanganan ini, kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi kondisi Indonesia karena dampak dari wabah ini, di tengah resesi yang terjadi, kiranya kami boleh semakin tetap berhikmat dan juga tetap mengandalkan kuasa Tuhan, agar tetap hidup menantikan pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan kondisi yang saat ini terjadi. Kami juga berdoa bagi pelayanan yang masih berlangsung selama beberapa hari ke depan, untuk ibadah-ibadah yang hendak dipersiapkan. Kiranya Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang akan mempersiapkan peribadahan, berikan hikmat serta kerendahan hati, agar kami boleh saling mempersiapkan kegiatan pelayanan dengan baik, sehingga suasana damai sejahtera Tuhan dalam melayani boleh kami rasakan bersama. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian juga Tuhan senantiasa berikan hikmat, agar lewat firman Tuhan yang boleh dipersiapkan mampu diberitakan dengan baik, sehingga kasih Tuhan dapat dirasakan bagi kami umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan dengan segala kerendahan hati kami juga mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang mau berubah dan senantiasa dibarui lewat firman-firman yang boleh kami dengarkan. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau menaikkan doa kami secara pribadi dalam hati kami masing-masing. Inilah doa dan harap kami ya Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sebagaimana yang tertulis di Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepada-Nya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur keluarga kami ini. Kami memberi bukan Tuhan kekurangan dan meminta. Kami memberi karena Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Terlebih hidup-Mu yang menghidupkan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan ini dan menguduskannya, agar berguna bagi setiap pekerjaan memuliakan nama-Mu, demi mendatangkan kebaikan bagi sesama yang membutuhkan kasih. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta jemaat GPIB Jemaat Luciana Berau sektor pelayanan 4. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada yang menjadi tuan rumah dalam ibadah malam hari ini, yaitu kepada Diaken Sugianto dan kepada keluarga Bapak dan Ibu John Mario Rampala. Tuhan memberkati. Kemudian pelayan firman Vikaris Yaji Sesia Natal ini, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus juga memberkati. Dan kepada organis kita Bapak Julius Manggole dan operator tata ibadahnya
Veronica, dan kepada kameramen dan editor saudara Glenn Lubis, dan kepada seluruh Bapak Ibu jemaat sektor pelayanan 4, terima kasih atas kehadiran yang boleh bersama-sama untuk menikmati berkat Tuhan melalui persekutuan keluarga sektor pelayanan 4. Warta yang pertama adalah setelah ibadah ini kita akan mengadakan acara perpisahan bagi vikaris nanti yang akan dipandu oleh Bapak Romi Sander. Perpisahan yang beberapa waktu lamanya lagi vikaris ada bersama-sama dengan kita. Dan setelah ibadah ini juga nanti ibu-ibu PKP dari sektor pelayanan 4 akan menjalankan 2 kantong komunikasi untuk keluarga yang berduka di sektor pelayanan 4, karena ada 2 keluarga yang mulai mengalami kedukaan di sektor pelayanan 4, yaitu keluarga M. Tampu Bolon dan keluarga Douglas Tampu Bolon. Nanti sebelum kita pulang, khusus buat ibu-ibu saja karena ini biasanya di PKP dijalankan. Kemudian yang berulang tahun di sektor pelayanan 4 sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak John Mario Rambala bahwa hari ini berulang tahun anak kekasih Ebenezer yang ke-13. Kemudian di poin 15 ada Jovanka Ariso Lopanta, kemudian Sarlota Jahota, kemudian Saudara Harpanus Budiman yang lahirnya 18 Oktober, kemudian Magna Canta Lama yang lahirnya 23 Oktober. Tuhan memberkati pertambahan usia yang boleh dialami. Demikianlah Bapak Jemaat untuk sektor pelayanan 4. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah berdiri. Marilah dengan damai sejahtera Tuhan kita kembali dalam kehidupan kita dan melakukan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dengan bernyanyi dari judul Jemaat 370 Ku Mau Berjalan dengan judul Selamat. Di dalam kuat kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian.